Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa qala hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Segenap yang hadir yang saya muliakan, Pak Fandi sebagai kepala sekolah, kemudian segenap wali murid dari Ats-Tsuraya Flexi School. Saya begitu berbahagia melihat keikutsertaannya bapak-bapaknya wakeh. Itu betul, itu keren itu. Sebab kalau momen semacam ini itu biasanya isinya wedok. Biasanya begitu. Jadi ini termasuk keajaiban dunia nomor 11 di Indonesia. Jadi bapak-bapak bisa hadir ikut acara parenting pada siang hari ini. Telah diberikan kepada saya 2 lembar untuk acara pada pagi hari ini, yaitu membicarakan tentang tujuan sekolah dalam perspektif Islam. Kira-kira zaman Nabi ono sekolah ono ndak? Nah, betul ya. Aku ya takon meneh. Sampeyan takoni, lah terus pondok pesantren zaman Nabi apa ono, Ustaz? Ya gak ono. Lah iya, dadi kabeh iku bid'ah. Jadi kita harus menyepakati itu kabeh bid'ah. Kemudian Anda juga bisa bertanya saja, ini zaman biyen niku ilmu tafsir iku ono apa ndak? Fakultas-fakultas iku apa ono? Kan ndak ya? Nah, termasuk ilmu fikih iku ono apa ndak? Buku fikih, buku pelajaran bahasa Arab, ya ndak ada semuanya. Itu semuanya adalah ijtihadi. Bagaimana orang itu berikhtiar merealisasikan satu di antara kewajiban agama yang paling penting, yaitu mencari ilmu. Nah, ngono sih, Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait hal itulah kita mau berbicara. Dan saya seneng banget. Karena yuk tak delok iki kelas 1 sampai kelas 6 atau kelas 1 tok, Ustaz? Sampai kelas 6. Iki. Oh, ya malah. Mestinya lebih banyak lagi ini mestinya ya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Betapapun, mari kita tengok ya, sudut pandang Islam melihat sekolahan sebagai sebuah lembaga untuk mendidik generasi. Saya gunakan begini, di dalam bahasanya parenting, mendidik generasi itu disebut tarbiyah. Jadi kalau Anda masuk ke kampus, fakultas tarbiyah itu podo dengan fakultas pendidikan podo, cuman cara Arab menurut ae. Sarjana pendidikan itu sarjana tarbiyah podo ae, cuman di bahasa Arab kan. Bapak Ibu, ini pernah baca doa ini atau enggak? Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau suratnya itu gini ya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu menetapkan kalian jangan menyembah kecuali hanya kepadanya, dan kepada ibu bapak hendaknya kalian berbakti. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Kalau kedua orang tua atau salah satu dari kedua orang tua Anda menua di sisi Anda, tinggal sampai orang tua maupun mertua dalam satu rumah, janganlah mengucapkan kalimat uff, cis, dah, wala tanharhuma, jangan membentak mereka, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Akan tetapi ucapkanlah kalimat yang memuliakan. Bahkan wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah. Rendahkanlah sayap kehinaan kepada orang tua Anda. Saya menggunakan terjemahan itu tekstual, diksinya Quran. Wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah. Janah itu sayap.
rendahkanlah sayap kehinaan penuh kasih sayang kepada mereka berdua. Waqul, dan ucapkanlah, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuhanku, sayangilah ibu bapakku sebagaimana mereka rabbayani. Apa artinya? Apa Bu? Pak? Ya iku terjemahan sing mereduksi. Itu salah kaprah mulai tahun alif sampai ya iku lek gak dibenerno, ya. Rabbayani shaghira itu menumbuh kembangkan potensi. Jadi tarbiyah itu sebetulnya adalah menumbuh kembangkan potensi. Masing-masing Anda ini, kalau seandainya pendidikan di Indonesia itu benar, maka Anda akan bertumbuh laras lurus dengan fitrah, because everybody is different. Oke? Gawane iku ambek wong Indonesia iku kuwabe gawe padha kabeh. Padahal masing-masing orang itu dititipi oleh Allah Ta'ala sendiri-sendiri. Ada ini cerdas linguistiknya, ada ini numeriknya, iki ono oleh pinter kulaan. Ya, itu lagi cerdas juga sebetulnya itu. Cara golek diskonan itu pinter ibu-ibu ya. Itu kan juga kecerdasan tertentu itu. Nah, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuhanku, sayangilah ibu bapakku sebagaimana mereka menumbuh kembangkan potensiku di waktu kecil dengan penuh kasih sayang. Bisa dipahami, Pak? Jadi kudu rabbayani itu menumbuh kembangkan potensi. Loh, sebetulnya kita mau bertitik tolak dari situ. Tujuan sekolah, tujuan mendidik itu begitu. Lah fase jahiliyah itu ambek Rasulullah dipotong. Tes. Beliau membina generasi itu dengan versi tuntunannya Allah. Generasi berikutnya lebih canggih lagi. Tapi sing luwih hebat memang Rasulullah mendidik wong gerang daplok sakmene iki. Tahu ya gerang daplok, Pak ya? Nah, wis gede-gede. Umar itu masuk Islam usia 27. Manusia itu sebetulnya memiliki potensi luar biasa tabiatnya. Jarine penelitian ya Bu ya Pak. Otak manusia itu semenjak lahir sampai meninggalnya paling-paling potensi yang digunakan itu hanya mungkin 10%-nya saja. Apalagi orang Indonesia. Ketika kecelakaan didelok UTS orisinil, gak tahu digawe gitu. Itu sindirannya begitu. Ya, gak tahu digawe. Hatta orang sehebat Albert Einstein atau orang multi talent kayak Ibnu Sina atau Ibnu Rushdi atau apa, itu paling otaknya yang digunakan itu cuman sedikit saja. Imam Ahmad bin Hanbal itu hafal 1 juta hadis. Imam Bukhari itu hafal kira-kira 800.000 hadis. Imam Abu Dawud itu menulis dalam biografi beliau, aku menulis dan menghafal 500.000 hadis. Lah untuk Anda 5 hadis hafal wis apik. Iku ae innamal a'malu binniyat, terusane karo. Ya kan? Nah, para jemaah sekalian, mereka dengan kapasitas keilmuan seperti itu yang mereka gunakan dari pemikiran mereka, otak mereka itu cuma sedikit Mas ya. Jadi kalau seandainya dikembangkan, ditumbuh kembangkan, ketemu potensinya dari kecil, wah luar biasa sebetulnya ya. Cuman kita ini lebih banyak terdistorsi. Akeh sing dari awal itu salah jalan. Lek bahasanya Al-Qur'an gini. Ini dalam bukunya Pak Santoso apa sing Fitrah Based Education. Sudah baca? Ustaz? Tebel bukunya. Fitrah Based Education. Dulu perwakilan dari Flexi School ini diseminarkan sama yayasan ke Surabaya. Diseminarkan, seminar mahal itu. Untuk ikut Fitrah Based Education itu. Ketika pulang takon, "Iku kok sing sampean biasa omongno lho satu seminare." Oh iya ya padha ae. Para jemaah sekalian, apa katanya? Bu, Anda dengarkan ini. Kul, katakanlah, kullun ya'malu ala syakilatih. Masing-masing orang itu hendaknya beramal, bekerja, berkegiatan
sesuai dengan bakat, talenta, kelebihan yang Allah titipkan pada dirinya. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Tuhanmu yang lebih tahu sebetulnya yang paling tepat jalannya itu siapa. Ibu-ibu, bapak-bapak, tadi disinggung I want to. Ngene ya. Wong Indonesia ini belajar bahasa Inggris mulai bayi ini loh. Sampai umur 20 tahun. Iku sik gek pare 6 bulan iku sik. Dek pare Kediri. Tapi ketemu turis Melayu. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki satu, ini pentingnya pendidikan tadi loh. Rasulullah memiliki satu orang sahabat, anak kecil, namanya Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Nabi cuma bilang begini toh, Zaid. Di Zaid. Ayo ngomong. Zaid. Itu aku kalau surat menyurat sama orang Yahudi, itu saya khawatir mereka menipu. Kamu pelajari bahasa mereka, tulis maupun lisan. Loh, Zaid bin Thabit itu belajar bahasa asing 19 hari selesai. Langsung fluent lagi bisa. Ngomong nyerocos nulis ya enak bisa. Itulah orang kalau sudah terarah dan diketahui potensinya dari kecil, iki ya wis. Oke ya. Saya punya teman di Malang Selatan sana, dia katakana hiragana menguasai, huruf kanji menguasai. Barusan lapor ke saya, aku saiki mempelajari bahasa Ibrani. Aku bendino omong-omongan ambek wong kono. Teman saya ini memiliki kecerdasan linguistik luar biasa. Oh, Malang Selatan, Rek. Bagus banget nih. Nah, sebetulnya, ini balik lagi ke sini ya. Pentingnya keberadaan sekolah atau institusi pendidikan itu adalah bagaimana menumbuh kembangkan potensi seorang anak. Oke ya, sudah ya, ini poin ini ya. Kalau dibiarkan, ya eman. Bapak Ibu, nanti selepas pulang dari sini, ketik saja di Google biografi Ali Audah. Siapa? Nanti Pak ya, biografi Ali Audah. Iki wong Bondowoso, lulusan SD, menguasai 8 bahasa, penerjemah tafsir berbahasa Inggris ke bahasa Indonesia, sampai rektor 2 kali di Brawijaya itu Pak Arifin itu bilang ke saya, Ustadz, aku gak tahu ndelok terjemahan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia yang lebih baik daripada ini. Wong kok pinter temen lek nerjemah. Ali Audah namanya. Menguasai 8 bahasa asing. Inggrisnya ojo takon, bahasa Arabnya jangan tanya, Belandanya, Jermannya, luar biasa beliau. Sudah meninggalnya di Bogor. Bapak Ibu, ini kalau orang itu ketemu sama bakat sama pendidikannya itu, dia menekunin. Oke ya, itu pentingnya bagaimana seseorang itu menemukan institusi yang tepat atau sekolah yang tepat atau pesantren yang tepat. Kecerdasan, karakter dan akhlak supaya seseorang itu mulia di dunia, mulia di akhirat itu juga perlu dididik. Oke, sekarang saya tanya kepada Anda. Putra-putri Anda yang sekolah di sini kalau masuk rumah ketika pulang mengucapkan salam atau enggak? Di sini suasananya itu menumbuh kembangkan keilmuan atau tidak? Perpustakaan ono, buku ini ditata menarik. Aku ya malah curiga lek tertata rapi ini, gak tau diwaca. Ya, aku iki lek buku itu berserakan di mana-mana, oh iki petugasnya malas merapikan. Tapi lek rapi ngene gak tau diwaca. Bapak Ibu, saya dari kecil alhamdulillah Ustaz ya, saya hampir setiap pekan itu mungkin baca 5 atau 6 buku. Saya kayak camilan dulu, nggak baca buku. Ya kayak camilan dulu. Alhamdulillah. Sampai sekarang. Para jemaah sekalian, dari mana asalnya yang ini? Dan sekarang Bu, gara-gara setan gepeng ini, ya, itu tradisi literasi itu lemah. Oleh karena itu,
Istri saya kemarin itu semalam itu ngomong ini, "Bi, ono tugas sekolah ngene membaca bersama anak." Biyo kene wis nglakoni mulai biyen niku. Jadi biasakan membaca bareng sama anak-anak, Pak, di rumah. Entah itu 2 lembar, entah itu 1 lembar, enggak masalah. Oke ya, itu penting banget. Oke, balik lagi ke sini. Jadi, yang dituju dari institusi kita ini adalah bukan hanya bertumbuh secara intelektual. Bukan hanya bertumbuh secara kapasitas intelektualnya, IQ-nya tambah jos, tapi ya kelakuannya ya api. Indikatornya apa? Masuk rumah itu salam. Mau dolin ke rumah temannya itu pamit dulu. Gitu loh, Pak. Udah ya? Maka para jemaah sekalian, pertemuan ini dalam rangka menyamakan persepsi antara 3 belah pihak. Ya santrinya sendiri, ya orang tuanya, ya gurunya. 3 komponen tarbiyah yang kalau seandainya bareng kompak, saling doa, saling dukung, hebat luar biasa anak Anda. Saya tunjukkan sekarang. Kenapa pertemuan ini menjadi penting? Media penyadaran bagi kita. Yang pertama, bukankah mencari ilmu itu kewajiban agama? Tahu nih, Pak? Bahasanya hadis ketika kita masih kecil, tolabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Oke? Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Jadi adanya institusi pendidikan, ada aktivitas belajar mengajar itu karena merealisasikan hal itu. Melaksanakan yang wajib itu berpahala atau tidak? Sing unik wong Indonesia ini rone kewajiban itu mek salat, zakat setiap tahun sekali. Iya. Lu menuntut ilmu itu wajib, Pak. Oke. Wahyu pertama apa, Pak? Iqra. Kira-kira merealisasikan perintah membaca itu serius apa enggak orang Indonesia? Belanja bukunya berapa? Download buku online-nya berapa kali dalam 1 bulan? Oke ya. Oke, itu pertanyaan-pertanyaan untuk kita kembangkan sendiri. Ada surat namanya Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun demi pena dan apa yang mereka tulis. Tradisi menulis ada nggak di dalam diri kita? Jadi pengajian ini jarang sing nulis. Kenapa? Ono rekaman nih. Zaman guru saya bilang begini. Saya termasuk yang ketika setoran hafalan itu dulu menulis juga. Wajib menulis 30 juz. Nah, apa kata beliau? Ulama-ulama kita dulu itu punya tradisi menulis semenjak awal pendidikan mereka sampai mereka usia tua renta. Sampai-sampai kecepatan berbicara mereka itu sama dengan kecepatan mereka menulis. Bahkan kadang-kadang lebih cepat menulisnya. Isa sampean, Mbak. Nulis karo ngrungokno. Itu begitu. Saya kadang-kadang berpikir, apa iso yo? Oh, ternyata bisa. Ternyata bisa, lek dilatih tapi. Lek dilatih. Oke, tradisi menulis dan membaca ini punah atau tidak sekarang? Nyaris. Sekarang Finlandia kepingin balik seperti konvensional zaman dahulu. Ya. Semua anak kecil dilarang pakai ini. Sebuah kampus bergengsi di Amerika, semacam MIT atau yang lainnya, sekarang itu para guru besarnya itu mengubah ruang kelasnya itu menjadi membaca bersama. Anda bisa bayangkan begitu lemahnya tradisi literasi atau membaca buku di usia mahasiswa itu, sampai dosen-dosen pun ayo wis rek buka buku bareng-bareng, ditampilkan, kita baca 1 paragraf, kita simpulkan bergantian. Kenapa? Loh, lek scrolling ngene ya 2 jam. Tapi ndelok maca buku, ndelok halaman pendahuluan tok langsung keturun iki. Nandi wong iki. Gitu ya? Oke. Ibu-ibu sekalian, maksud saya ya ini supaya timbul persepsi yang sama bahwa mencari ilmu itu kewajiban semua kita. Minal mahdi ilal lahdi. Mulai dari ayunan sampai liang lahat. Semuanya.
Tidak ada dalam Islam itu tutup buku buka terop itu gak iso. Artinya setelah menikah kemudian tidak belajar lagi itu tidak ada. Oke, yang berikutnya, pertemuan ini adalah dalam rangka mengingatkan kita, Islam itu memandang keilmuan itu gak terpisah-pisah. Semuanya integral. Tidak ada dikotomi ini ilmu agama, ini ilmu dunia. Bapak, saya tanya kepada Anda, matematika itu penting untuk orang sholat atau tidak? Penting. Kalau karo kok bingung. Iki pirang rakaat iki. Iki lek dijamak ya apa iki? Dijamak sih setengah boleh, maghrib ngono. Dadi tutuk rukuk mandek salam. Lah itu kalau Anda ngerti matematika, terus Anda mau dikotomi, ini matematika ilmu dunia ini. Kan tidak bisa begitu, Pak. Bapak, kalau menentukan waktu jam itu butuh matematika atau tidak? Lah berarti agama ini bisa dipisahkan dari keilmuan matematika atau tidak? Jadi jangan ada istilah kalau lagi ngajari matematika di rumah anaknya ini gak penting lah, ini gak ada pahalanya ini. Lu jangan. Hitung zakat itu penting. Cuman ibu-ibu kalau lagi ngajari putranya itu biasanya mirip perang dunia ketiga. Ya, sekarang ini mendingan tak lesno. Ambek mama kon gegeran tok. Bu, ini rungokno sampean. Nah, madhep orang gini. Ibu-ibu, hadap sini ya. Manusia itu secara fitrah memiliki kemampuan mengajar. Secara fitrah. Semakin Anda tidak mengindahkan fitrah itu, tidak dilatih, semakin tumbul kemampuan itu. Buktinya apa? Sampean coba hobinya apa? Ketemu sama teman, hobinya merangkai bunga. Aku loh, mari merangkai bunga. Loh iya, jelas tuh. Sampai anaknya, ayo mah, mulai mah. Mamai presentasi saja. Nah gitu loh Bu, ya. Buktinya apa? Sampean cerita diskonan nih loh. Apalagi tanggal 8 bulan 8 lah dina iki. Kayak iki iso dawa iku. Itu bukti kalau Anda itu sebenarnya bisa ngajar. Semakin Anda tidak melatih keterampilan itu semakin hilang, Pak. Bapak-bapak itu yo, lek mari cerita, mari sepeda pancalan, munggah gunung, mudun, jungkel dan sebagainya. Dawane luar biasa. Tapi sering takoni anake meneng ae. Gak iso cerita karena Anda tidak mengasah keterampilan itu. Saya ini jadi match Ustaz. Di sekolah itu diajarkan apa? Nanti paling tidak sebelum adzan maghrib berkumandang ada waktu 5-10 menit bercengkerama dengan anak. Tadi di Flexi School diajari apa, Nak? Apa yang menarik hari ini? Wah, itu asik gitu. Gitu loh Pak ya, gampang gitu. Oke. Yang berikutnya, ingat, ilmu, amal, menuntut ilmu, belajar, mengamalkan ilmu, semua rangkaian itu adalah dalam rangka kita meraih kemuliaan akhirat, ya swarga itu. Kayak bahasanya agama itu, man salaka thariqan ilal ilmi sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Siapa yang keluar menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan langkahnya menuju surga. Bapak, Ibu, saya tadi bertanya, sing paling ado gek kene iki tutuk endi? Ono sing tutuk Pakis, ono sing tutuk Banjarjo, ono sing tutuk Nongko Jajar. Siapa Nongko Jajar? Ono sing Nongko Jajar. Itu kalau Anda tidak bersungguh-sungguh, punya niatan yang tulus, kesungguhan belajar, eman lah. Eman. Itu mirip kayak surat Yasin. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'ah. Datanglah lelaki dari ujung kota lah Nongko Jajar kono Pak. Pasuruan Nongko Jajar. Ternyata ada yang berangkat ke sini. Nah, itu butuh kesungguhan. Butuh kesungguhan. Oke, yang berikutnya, Bapak Ibu, pertemuan ini kembali lagi menegaskan arti penting bahwa institusi sekolah itu dalam rangka merealisasikan tujuan Islam yang sebenarnya, merealisasikan kewajiban agama menuntut ilmu. Maka bau membaulah sama pengajarnya di sini. Anaknya itu didukung, ya didoakan, ya dimotivasi.
Sebab anak kita itu juga naik turun di dalam semangat. Iya. Muletnya anak-anak kalau lagi boring itu kira-kira diselesaikan 5 menit bisa, Pak. Golek selane, ngomong sing enak, gitu ya. Mari subuh iku dicicil ngono, ngomong sing enak. Sampai atine mantep akhirnya berangkat. Gitu. Itu kalau tanpa dukungan orang tua, dan orang tua pun harus kompak loh itu. Menyemangati, ayah yang gembosi ya gak berangkat. Kalau cok ngomong-ngomong mamamu, kok dulu sampai ayah, kok sampai bus. Ya apa? Hah? Kalau tidak kompak ya nggak bisa. Gitu Pak ya. Sering terjadi atau tidak? Pernah. Oke, sekarang Bapak Ibu sekalian kembali lagi ke sini. Maka untuk meraih tujuan semulia ini, Anda dihimpun di dalam institusi yang namanya Thuraya Flexi School ini. Mengenai tujuan mulia melaksanakan kewajiban agama, menumbuh kembangkan ilmu karakter anak kita di sini ini perlu kerjasama tiga pihak. Orang tua, gurunya, kemudian sang anak sendiri. Sekarang saya mau cerita. Jadi cerita itu lebih gampang meneh. Siapa yang pernah mendengar orang namanya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi? Nama aslinya itu Muhammad, bapaknya namanya Muhammad, panggilannya dia Abu Hamid, sehingga dipanggil begini, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Sopo itu? Sopo Pak? Lek Messi ru, Mbappe ru, Cristiano Ronaldo ru, ini gak ru ini. Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini bapaknya bukan ulama, tapi beliau begitu multi talent. Filsafat iso, matematika iso, fikih iso, semua ilmu sosial iso, pinter lah. Bapak Ibu, si bapaknya ini punya anak 2 laki-laki, Muhammad sama Ahmad. Kalau singgah di sebuah majelis ilmu, melihat orang pinter, bapaknya itu berdoa begini, ya Allah, jadikanlah anak saya alim seperti dia, berilmu seperti dia, seperti beliau itu. Itu satu. Kalau datang ke majelis, di situ ada wa'idh. Wa'idh itu bahasa Indonesianya dai kondang, pemberi nasihat. Wa'idh itu, mau'idhah itu orangnya disebut wa'idh, dai kondang. Maka si bapak ini doa, ya Allah, jadikanlah anak saya seperti dia. Itu satu ya. Yang kedua, kerap kali bapaknya Imam Al-Ghazali ini kalau datang di majelis ilmu itu bawa kue. Bawa kue. Kepada para penuntut ilmu dia senang memberi. Mujahadahnya itu begitu. Kalau sudah begitu dia berdoa, kepingin anaknya ini jadi orang berilmu. Bagian dari kesungguhan beliau, cara belajar orang dulu itu begini Bapak Ibu. Yang pertama, siapa ulama di kampung itu, orang pinter di kampung itu, maka anaknya itu dibawa ke sang maestro. Jadi sistem belajar orang dulu itu tanpa sekolah itu begitu. Beliau ini pakar IT misalnya. Anakku kepingin IT le? Tak kenal nang koncone ayah. Ke situ. Saya akan bilang, saya bisa nggak titip anak saya? Ngenger ke Anda, saya biayai. Nafkahnya berapa? Demikian juga si Muhammad sama Ahmad ini dititipkan ke ulama kampungnya itu. Hingga pada satu titik sang guru mengatakan, Le, harta dari bapakmu yang dititipkan ke saya sudah habis. Kamu ketahui juga, gurumu ini juga orang yang tidak punya apa-apa. Sudah enak ya, ilmu yang kau ambil dari aku juga sudah habis. Sekarang kamu pergi ke kota. Sistem orang dulu itu belajar begitu Pak. Maka Ghazali kecil ini pergi ke Baghdad, belajar ke seorang ulama namanya Imam Al-Juwaini, disebut sebagai Imam Al-Haramain.
sampai kemudian dia ini mulazamah di situ dan menelurkan karya ilmiah sebelum gurunya wafat. Hingga ketika gurunya ini ada halangan untuk ngajar, digantikan sama anak ini. Sampai ketika melihat karyanya pemuda ini, nak, kenapa kamu pinter kok cepet temen? Mbok tungguin guru ini meninggal dulu baru kamu tampil. Saking pinternya arek. Apa sih yang mau saya ceritakan di sini ini? 3 komponen ini, Pak, ya, itu perlu bersama-sama untuk suksesnya pendidikan anak kita di sini. Menemukan pengajar yang tepat, proaktif orang tuanya mendukung proses belajar dengan doa, dana, dan kesungguhan dan motivasi atau apapun ya. Tadi itu sampai dikerjasamakan. Yo, para-para itu kayak kaos. Iya, ceknya gampang lek ngelacak kayak tempat bermain menolak hilang, ketelesut gitu ya. Nah itu hal semacam itu kalau tidak dibicarakan bersama-sama, oh yo gak iso ketemu. Nggak ada nanti temunya nanti. Ya pertemuan itu menjadi penting begitu itu. Para jemaah sekalian, maka 3 komponen ini adalah 3 komponen suksesnya tarbiyah untuk anak-anak kita. Sehingga tidak saling mementahkan. Saya kasih contoh kecil. Sang bapak di rumah posisi buka kulkas itu pakai tangan kanan atau tangan kiri anaknya? Pak, enaknya buka tangan kanan. Setelah kulkas dibuka, kalau Anda suka minum minuman dingin, ngambilnya paling enak tangan kanan atau tangan kiri? Yo gak iso, wong mari buka tangan kanan kok. Juga yo ngene. Yo apa sampean iki? Jadi kelaziman yang terjadi, aku cerita kelaziman, gak teori ini sampean bendina sing wis nglakoni. Orang itu, ayo cok dibayangno wis kene. Tak kayak contoh. Kulkas dibuka tangan kanan, ambil botol kiri sambil berdiri, sang ayah minum. Mari tenis pedal. Cek. Sudah. Terus anaknya yang diatur ya, Papa, sama ustazaku kalau minum itu jangan sekali teguk, 2 atau 3 kali teguk. Terus gak boleh tangan kiri, Pak. Terus ya apa sama? Jawab, ditegur sama anak Anda. Kalau orang yang bau-membau dengan institusi pendidikan yang dia menitipkan anaknya, maka oh begitu ya nak ya. Baik, ayah memang belum diajari yang begitu. Ayah tak cari tempat duduk, mulai besok ayah tak sambil duduk dan minumnya 2 atau 3 kali tegukan. Tapi ayah sing tidak berkolaborasi dalam mendidik anaknya, bayi ngono ngandani ngono. Lah ini arti penting pertemuan ini ya begini ini, Pak. Bisa dipahami ya, Pak ya? Arti pentingnya itu di situ. Sebab ada orang tua yang justru mementahkan apa yang diajarkan institusi pendidikan yang mendidik anaknya. Bu mementahkan, bu gembosi, pokoknya istilahnya ngono iku lah, Pak. Lah ini arti pentingnya pertemuannya di situ itu. Termasuk ketika Anda melihat keanehan-keanehan kepada anak Anda. Ustazah, anak saya pulang sekolah kok nesu. Terus dia kok dibully begini-begini. Lah ini jangan bersumbu pendek. Diselesaikan baik-baik, dikomunikasikan. Sebetulnya apa yang terjadi? Pak, zaman kita ini hidup dengan medsos. Zaman ketika kita masih kecil, gak ora pati ono medsos. Lah ngono sih. Bully itu mulai kita lahir procet wis ono, ngono. Iya. Bully itu loh. Tapi menjadi viral dan menggaung di mana-mana. Bully itu karena ada medsos. Zaman ketika kita masih kecil ben ya wis ono. Cuman gara-gara diviralkan ini yang jatuh siapa? Ini terselesaikan atau tidak? Begitu. Oke ya, pentingnya komunikasi antara pengayom atau pengelola institusi pendidikan dengan para wali. Oke itu.